Ya, selamat pagi pemirsa. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Informasi berikutnya ini terkait dengan peraturan pemerintah, khususnya dari Kementerian Komdigi. Mutia Hafid ini berencana untuk memberikan batasan usia untuk penggunaan sosial media, dan ini tentunya akan menyasar anak-anak hingga remaja ya. Lantas seperti apa nih respon dari masyarakat, khususnya orang tua yang mengetahui informasi arahan terkait pembatasan usia tersebut? Saya akan menghampiri narsum saya pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa boleh perkenalkan kembali? Saya dengan Ibu Tia. Ibu Tia, gimana nih Bu tanggapannya terkait pemerintah katanya mau ngasih batasan usia untuk anak-anak main sosmed Bu? Alhamdulillah kalau diperhatikan ya sama pemerintah, dan setuju banget karena terus terang aja kalau anak dikasih tahu nggak pakai peraturan tuh suka nggak mau dengar satu. Terus tapi semoga kalau itu memang benar terjadi ada jadwal istilahnya dari pemerintah. Karena kadang-kadang sekolah ngadain PJJ, mau nggak mau kan harus pakai handphone juga. Nah, itu masih diizinkan. Kebetulan saya nerapin ke anak juga agak-agak gampang-gampang susah gitu. Tapi tetap harus diperhatikan. Oke, baik. Dari Ibu sendiri ada aturan nggak Bu di rumah soal anak lagi main HP nih, jamnya atau seperti apa Bu? Ada. Gimana tuh Bu, boleh diceritain sedikit nggak? Sedang menerapkan ke anak paling enggak sehari tuh 2 jam, sedang ya, tapi jadi setelah pulang sekolah boleh 1 jam, nanti malamnya 1 jam, itu juga masih agak gampang-gampang susah, kadang-kadang kecolongan juga sih, tapi ya alhamdulillah mau denger lah, cuma minta tolong dibatasin masalah yang boleh ditonton anak usia dini sampai remaja, itu pemerintah harus diperhatikan, karena kadang-kadang apa ya, yang nggak diinginkan tuh suka dari sosmed itu. Baik, Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Dari Ibu Tia kita beralih ke narsum berikutnya. Ini saya sudah bersama dengan Ibu Dania ya Bu ya. Ibu perkenalkan kembali Bu. Nama saya Dania, saya tinggal di Pulau Gadung. Oke. Ibu Dania, ini seperti apa tanggapannya Bu terkait pembatasan usia dari pemerintah buat anak-anak main sosial media nih Bu? Untuk gadget ya Mbak. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya pro ya, karena apa? Biar ada pakemnya gitu. Jadi anak-anak paling nggak agak takut lah. Soalnya selama ini kan pribadi ya, anak saya kan udah gede, terus dia selalu HP terus. Emang sih ada pelajaran yang dari HP sih, cuma paling nggak ya itu pembatasannya biar dia nggak terlalu bablas lah. Walaupun saya juga kadang suka memerlukan gitu anak saya memakai gadget tersebut. Singkat aja nih Bu, apa yang Ibu lakuin di rumah buat ngebatasin anak-anak? Bahasanya saya disita Mbak, maksudnya HP anak saya, maksudnya kalau misalnya udah kelamaan, ayo taruh HP masing-masing gitu. Ya udah sih, kadang ya ada yang nurut, ada yang enggak. Terima kasih Bu Dania, selamat melanjutkan tugas kembali. Nah pemirsa, begitu dari tanggapan masyarakat, yang mana ini masyarakat ternyata masih membutuhkan ya peraturan dari masyarakat terkait dari pemerintah, maksud kami terkait pembatasan usia untuk bermain sosial media. Kalau gitu saya kembalikan ke studio Philip dan juga Putri. Baik, terima kasih Arinda Febiola atas laporannya dan juga tanggapan dari masyarakat yang ternyata banyak yang setuju dengan program pemerintah. Ibu-ibunya setuju. Dan kembali kami akan melanjutkan perbincangan dengan Pak Alek dan juga Mbak Oriza. Saya mau ke Pak Alek terlebih dahulu. Pak Alek, bahwa keputusan rencana untuk membatasi penggunaan media sosial ini kan merujuk pada salah satu negara, Australia, yang memang sudah menetapkan pembatasan usia 16 tahun ke bawah, ke atas untuk pengguna media sosial. Namun apakah apple to apple Pak dengan mengambil aturan yang diterapkan dari Australia yang dikategorikan sebagai negara maju dan diterapkan di Indonesia yang dalam kategori negara berkembang, Pak Alek? Baik. Jadi dalam penyusunan sebagai model benchmarking kita lah. Jadi ada dari aturan yang ada di UK dan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Memang bahwa aturan-aturan itu tidak kemudian kita copy begitu saja, tetapi kita sesuaikan tentunya dengan aturan hukum yang ada di tempat kita dan situasi yang ada di negara kita. Nah, mengenai Australia sendiri sebenarnya kalau kita perhatikan itu sudah dia menggunakan aturan undang-undang ya. Jadi ini yang arah kita ke sana nantinya.
Jadi saat ini memang yang kita siapkan adalah peraturan pemerintah, tapi arahnya adalah terbentuknya aturan yang lebih kuat, lebih tinggi dari peraturan pemerintah, yakni undang-undang sebagaimana yang diamanatkan di konstitusi kita. Untuk mengatur pembatasan hak itu dibutuhkan suatu undang-undang. Oke, baik Pak Alex. Saya mau ke Mbak Oriza. Mbak Oriza, kalau melihat karakteristik anak-anak di Indonesia, perkembangan sosial media di Indonesia, kalau kita rasa ini kan nggak bisa disamakan lah mungkin ya dengan negara-negara maju yang sudah menerapkan. Idealnya di usia berapa kira-kira Indonesia harusnya batas usia paling minim begitu ya untuk menggunakan sosial media? 15 tahun dengan asumsi kalau misalkan 15 tahun itu kan anak-anak berarti sudah lulus SMP ya. Berarti dia sudah lepas dari masa pubertasnya. Pubertas itu kita ketahui secara psikologi adalah proses pencarian identitas atau jati diri. Kalau jati diri dicari dari internet itu kan bahaya. Zaman dulu kita mencari jati diri ya kalau nggak dari orang tua, guru itu udah paling aman ya kan. Seburuk-buruknya orang tua, seburuk-buruknya guru ya itu kan masih bisa kita ambil value-value-nya. Kalau batasan WHO yang disebut dengan anak-anak kan sebetulnya usia 2 sampai 18 tahun. 0 sampai 2 tuh kita sebut sebagai bayi ya, belum bisa 2 sampai 18 tahun. Tapi kalau 18 tahun baru bisa mengakses internet yang bebas, itu sepertinya terlalu lama. SMA itu sebetulnya anak-anak sudah mengembangkan yang namanya proses identifikasi dengan figur sejenis. Jadi kalau anak perempuan akan jadi ibu-ibu, kalau anak laki-laki jadi bapak-bapak, dia boleh juga dong melihat apa yang baik-baik di media sosial. Tetapi saya rasa kalau yang namanya fase anak-anak dan pubertas itu belum perlu. Dan kalau alasan kan dia harus mencari sumber pelajaran dari internet, dulu kita bisa kok dan baik-baik aja, kita pinter-pinter aja gitu. Saya pikir kebijakan yang dibuat oleh Komdigi ini juga tentunya dibarengi dengan penyesuaian-penyesuaian yang lainnya. Orang tua juga jangan gaptek, kemudian dari Kemendikbud juga harus menyesuaikan juga. Berarti kalau dibatasi penggunaan internet berarti materi-materi juga ya jangan terlalu yang harus diakses di digital misalnya kayak gitu. Jadi saya rasa harus dibarengi juga secara bijaksana dengan penyesuaian-penyesuaian yang lainnya. Saya rasa aman aja, nggak ada masalah. Oke, baik. Jadi sebaiknya usia 15 lah ya. 15 tahun. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Oriza dan juga Pak Alex sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sehat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.